kemudian ada schedule-nya seperti apa, fokus dari permasalahan seperti apa, dan pembagian dari siapa-siapa partisipan atau stakeholder yang akan dilibatkan. Nah, di sini di sesi yang pertama. Kemudian yang berikutnya, sesi 1 itu sudah mulai kepada proses development of model, menjelaskan causal loop diagram, karena biasanya mungkin semuanya belum tidak semuanya sudah familiar dengan itu ya. Kemudian dari situ kita jelaskan konsepnya, kemudian variabel-variabel yang diperlukan untuk itu dan lain-lain, sehingga di sesi yang kedua masing-masing menyampaikan berdiskusi di internal timnya dan setelah masing-masing selesai didiskusikan di level yang lebih besar di tingkat 3 tim tadi itu, dan akhirnya ditutup dengan evaluasi dan closing, penjelasan masing-masing dari tim bagaimana itu terkait. Nah, ini ada beberapa steps-nya ya. Sebenarnya group model building adalah proses membuild atau mendevelop sebuah model, namun tidak sendiri oleh si modeler, tapi melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan gitu ya. Nah, hasil dari yang kemarin ya, ini salah satu contoh papan whiteboard di depan ya. Variabel-variabel aja mereka menentukan variabel B, variabel C dengan kata-kata yang sudah ada dalam guidance. Jadi cara menentukan variabel itu yang kemarin kita jelaskan ya, ada beberapa hal yang tidak berupa kata kerja dan lain-lain itu ya. Kemudian itu diusulkan di masing-masing bagiannya gitu ya. Termasuk adalah variabel lain yang di luar itu, terkait populasi kah, terkait lingkungan, terkait ekonomi dan lain-lain gitu ya. Sebentar, ini kenapa? Nah, ini yang di awal mereka lakukan ya. Kemudian mereka mendevelop masing-masing nih, model masing-masing ya. Ada water related submodel, kemudian energy related submodel, kemudian food related submodel. Akhirnya dari tim itu diskusi yang tadi itu di level lebih besar ya. Kemudian membentuklah kesatuan dari sub-sub model air, energi, dan pangan itu ya, menjadi sebuah integrated water, energy, and food model. Jadi keterkaitannya di mana itu bisa dilihat di model yang sudah diintegrasikan ini. Siapa yang membuat ini? Ini adalah modeler ya, yang pemodelnya gitu ya. Tetapi dasar atau basis informasinya itu dari para stakeholder. Nah, yang kaitannya segala macam menyusun itu adalah modeler. Seperti itu ya. Ini nggak bisa diklik. Oke, nah ini mungkin yang akan jadi soal di UTS, teman-teman ya. Ini salah satu model ya, yang teman-teman sebenarnya bisa lihat di buku. Tapi saya kasih informasi dulu. Ya. Jadi ini soal yang akan kita ujikan di UTS ya, teman-teman. Soalnya dalam bahasa Inggris, tapi secara prinsip itu cukup mudah dipahami ya. Bagaimana nanti model itu teman-teman develop di UTS ya, kemudian dianalisis atau disimulasikan sesuai dengan soal yang diminta gitu ya. Nah, ini membahas terkait dengan irigasi. Jadi ada volume reservoir atau kita mungkin ini ya, waduk atau dam ya, kemudian terhadap irrigation supply. Nah, ini teman-teman nanti bisa pelajari di rumah ya untuk minggu depan ya. Model ini akan teman-teman coba lihat, kemudian buatkan ya di Svensim masing-masing ya. Kemudian datanya nanti kita akan sampaikan di ujian di UTS ya. Data yang harus diinput, equation yang harus diinput juga sudah tersedia. Teman-teman hanya menginput data-datanya, kemudian membuat equation-nya atau persamaan-persamaannya di model di Vensim ya. Nah, setelah itu silakan disimulasikan dan simulasi itu dianalisis oleh teman-teman.
Itu mungkin ya. Oke. Kalau teman-teman mau baca, silakan baca di source atau sumber buku yang sudah tertera di atas ya. Silakan cek di sana. Boleh, karena ini mungkin simulasi ya, yang pasti open book nanti UTS-nya. Tapi teman-teman bisa cek nanti di buku yang pernah saya share, Slobodan P. Simonovic itu. Mudah-mudahan udah ya, kalau belum nanti Fikri mungkin kontak saya di Google Classroom, kalau belum ada nanti saya akan cek juga apa Fikri atau belum. Kemudian yang dilakukan teman-teman adalah tadi ya, memasukkan datanya, kemudian membuat modelnya, kemudian membuat equation-nya, dan mensimulasikan itu. Itu mungkin teman-teman sekilas terkait dengan grup model building ya, dan juga UTS yang akan kita laksanakan minggu depan. Waktunya kurang lebih sama ya. Tapi kalau di jadwal itu sebenarnya luring ya. Nanti kita akan lihat teman-teman ya, apakah memungkinkan luring atau memang bisa dengan daring. Sampai di situ teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya mau nanya Pak. Boleh, Fikri silakan. Mungkin di materi Bapak yang tadi Pak di PPT yang mengenai CLD. Sebenarnya yang saya bingungin itu adalah kayak ketika kita misalnya ingin mengambil satu judul ya, kan ada beberapa variabel yang harus kita lengkapi deh Pak ya. Oke. Kalau katakanlah pilih saya itu kan pengolahan limbah. Nah, kita berfokus kepada pengolahan limbahnya aja, di bagian pengolahan limbahnya aja untuk CLD-nya, atau ada yang tadi Bapak bilang ada beberapa stakeholder lain, kayak misalnya apakah di situ berpengaruh di arah sosialnya, ataukah dari segi arah pemasarannya yang mengakibatkan limbah tersebut itu jadi banyak gitu, atau gimana gitu, atau kita hanya fokus kepada bagaimana cara untuk menghilangkan limbah itu menggunakan pemodelan yang CLD-nya itu Pak. Oke. Itu Fikri? Cukup? Cukup Pak. Pertanyaannya? Oke, baik, bagus pertanyaan ini. Bentar, saya cek yang Fikri dulu ya. Bentar. Oke. Bentar ya, saya lihat yang Fikri ya. Coba sedikit jelaskan lagi terkait tugas akhirnya Fikri. Ya, jadi kalau untuk tugas akhir saya kan lebih ke arahnya ini ya Pak sebenarnya. Gimana caranya mereduksi limbah industri, khususnya pada makanan yang istilahnya makanan reject atau makanan yang gagal produk ya. Kan karena itu tidak bisa dibuang sembarangan ke TPA atau bagaimana ya Pak, karena akan nama brand dan lain sebagainya, makanya harus dihancurkan. Makanya harus diserahkan ke salah satunya pihak ketiga. Nah, untuk salah satu reduksinya kan menggunakan nomor itu sendiri. Nah, kalau dari kerjakan sih selain saya membahas tentang terkait dalam artian bagaimana cara mereduksi limbahnya, tapi saya juga cantumkan bahwa limbah ini ada karena adanya pesanan atau konsumen yang permintaan konsumen yang begitu banyak yang mengakibatkan produk ini sehingga gagal produksi karena ada tekanan produksi. Itu kan menurut saya itu kan bukan masih dalam satu variabel, tapi udah beda lebih ke arah antara sosial dan ekonominya gitu. Sementara yang dibahas itu bagaimana kan lebih besar itu lebih yang dibahas bagaimana cara mereduksi limbah tersebut gitu. Nah itu apakah kita bisa menggabungkan stakeholder lain atau hanya dengan berfokus kepada reduksi limbahnya aja, gitu aja sih Pak pertanyaan saya. Bagus. Saya udah tangkap ya, dan saya udah buka CLD yang dibuat oleh Fikri ya, pemanfaatan limbah produk sari buah reject ya sebagai pakan budidaya maggot. Jadi pertanyaan Fikri
seluas apa kalau saya boleh tangkap ya, atau seluas apa lah ya model itu bisa di-develop, karena kalau kita kaitkan itu bisa banyak sebenarnya variabel ya, bisa ke ekonomi nanti, bisa kemana. Itulah yang pertama, syarat yang pertama ketika kita akan memodelkan ya, mungkin contohnya yang Fikri ya. Saya bisa sampaikan gak ini? Supaya ini ya, teman-teman yang lain bisa lihat juga. Teman-teman bisa lihat ini ya. Oke. Nah, saya nggak tahu jelas atau enggak. Nah, ini yang dibuat Fikri ya, untuk tugas akhirnya. Jadi yang pertama, dalam pemodelan ingat goals-nya, tujuannya. Tujuannya apa ini? Contoh misalkan dari, saya mungkin belum baca proposalnya Fikri ya, yang terkait tugas akhirnya atau mungkin informasi. Tapi secara umum yang disampaikan Fikri, ini fungsinya si LD ini tadi itu, memudahkan selain si yang membuat model ya, orang lain artinya, untuk memahami secara umum dulu. Dengan begini saja saya tahu nih maksudnya Fikri seperti apa nih, karena dengan model ini tadi dua hal ya, ketika sistemnya kompleks, maka yang bisa menyederhanakan salah satunya adalah model. Walaupun tidak semua model bisa mengcover seluruhnya, itu prinsipnya ya. Jadi pastikan yang pertama tujuan dari kita membuat model itu apa. Kalau untuk kasus ini, saya melihat ingin mencoba menghitung, pertama itu adalah jumlah timbulannya gitu ya. Kemudian di sini ada pemilahan, ada crusher, ada apa, sehingga dari stok timbulannya itu ya, itu bisa berkurang berapa. Mungkin gitu ya Fikri, kalau saya salah koreksi. Ya. Jadi ada stok nih timbulan buah rejectnya itu berapa, masuknya dari mana aja. Kalau kita kembali ke yang kemarin ya, prinsip bathtub itu ya, inflow-nya itu dari mana saja ya, kemudian masuk ke stok ya, timbulan produk sari buah reject ini ada berapa timbulannya gitu ya, stok. Kemudian ada yang keluar ini dengan cara apa, ada pemilahan, ada apa nih dengan crusher ya misalkan, dengan pemisahan sampai dia memunculkan outflow-nya dari situ yang tadi. Sehingga kalau diproses itu ketemu tuh seperti halnya populasi lah ya, populasi ya, yang masuknya itu kelahiran, yang keluarnya kematian atau pengurangnya kematian. Maka ini kurang lebih itu model yang sederhana. Nah, pertanyaan Fikri, bisa nggak dikaitkan dengan yang sangat bisa, tetapi kembali kepada tujuan si model tadi, seberapa luas si modeler atau pemodel ini akan mengembangkan modelnya. Kalau cukup dengan yang tadi, tiga item tadi ya, timbulan, terus yang masuknya berapa, kemudian yang keluar berapa, itu cukup model sederhananya ya. Tapi ketika kita akan mengaitkan nanti dengan ada di sini budidaya maggot ya, itu akan ada loop di situ ya. Ketika ini budidaya maggot, pakan maggot, hasil olahan semakin besar, maka jumlah pakan yang untuk maggot semakin besar, sehingga budidaya maggot semakin tinggi, dan itu bisa mereduksi limbah dan seterusnya. Nah, ini menarik nih. Jawabannya secara sederhana tergantung si pemodel. Mau dilebarkan sampai ekonomi bisa ya. Nanti berapa keuntungan dari ekonomi budaya ini misalkan. Kalau ini untungnya lebih tinggi, maka proses budidaya maggot semakin besar. Itu akan mengurangi jumlah timbulan produksi buah reject tadi dan seterusnya. Ekonomi bisa, atau mungkin dilihat lagi dari faktor lain juga bisa. Jadi jawabannya tergantung kepada si modeler atau pemodel. Gitu secara umum Fikri. Tidak ada yang bisa membatasi model si pemodel selama datanya ya, data terkait dengan variabel-variabel yang di-includekan dalam model kita itu tersedia dan juga valid ya. Jadi ketika kita memodelkan, maka data itu nanti kan ada proses validasi, ada proses
sensitivity analysis yang kemarin ya, dan lain-lain, itu untuk memastikan bahwa model ini sudah mendekati kondisi real di lapangan. Gitu ya. Setelah itu baru kita bisa simulasikan untuk misalkan, oh keuntungan dalam waktu 10 tahun misalkan, atau jumlah pengurangan timbulan sampah atau produk sari buah yang reject itu dalam 5 tahun ke depan kita bisa lihat. Gitu Fikri, sementara. Ada komentar lagi silakan. Fikri cukup jelas atau mungkin ada yang ditanyakan lagi boleh? Dari saya cukup ya Pak. Cuman komentar dari Cukup saya ya? kalau ya saya sedikit lagi Pak ya. Boleh. Untuk kalau misalnya memang tergantung pada pemodelnya, berarti harus ditentukan dulu pemodelan ini untuk digunakan untuk apa gitu ya Pak? Iya, tujuannya itu. Goals-nya untuk apa nih? Kita mau menghitung apa sebenarnya? Mau melihat proyeksi atau mau lihat di tahun kesekian ya, atau kita ingin mengoptimasi sesuatu, boleh juga. Tujuannya optimasi, misalkan optimasi budidaya magotnya, misalkan. Maka kita akan fokus di situ. Variabelnya itu tergantung kepada si modeler, dengan catatan tadi data dan ini tersedia. Karena ini kan kualitatif ya, teman-teman bisa mendevelop CLD-nya itu sebanyak mungkin variabel yang terkait. Tapi ketika masuk di SFD-nya atau stock flow diagram-nya yang sifatnya lebih kuantitatif ya, maka kita akan menginput data di situ. Jadi nggak bisa variabel-variabel kita semua masukkan ya, tapi kita nggak punya informasi dan data terkait itu misalkan. Jadi dari CLD bisa langsung dikonversi secara keseluruhan menjadi SFD, atau SFD memang fokus hanya untuk perhitungannya saja. Tapi secara lebih luas itu bisa kita develop di CLD-nya untuk memberikan informasi bahwa ini loh faktor atau variabel yang mempengaruhi, tetapi tidak semuanya kita akan hitung di dalam SFD. Gitu Fikri. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Teman-teman yang lain dengan yang terkait ini ada yang ingin tanyakan lagi boleh? Tadi Fikri sudah menyampaikan ini ya, nanti kita akan cek. Dan sekali lagi modelingnya tidak harus dengan sistem dinamik, bisa dengan yang lain ya, dengan perhitungan yang lain, input output dengan segala macam ya, cost benefit analysis, bisa yang lain gitu ya, banyak yang bisa kita gunakan. Ini salah satu saja mungkin sistem dinamik, salah satu model yang bisa digunakan. Ada lagi yang lain teman-teman yang tanyakan? Termasuk tadi saya orang kirim ke teman-teman ya, ada simulasi yang teman-teman bisa lakukan ya, masih terkait populasi sapi, terkait populasi menjangan dir ya. Nah di situ saya kirim ke Fikri itu, karena teman-teman belum ada bukunya ya. Nah di situ ada prosesnya, silakan teman-teman coba. Dan akan ada oscillatory grafik di bawah ya, di gambar yang saya kirim ke Fikri. Prosesnya juga bisa teman-teman ikuti di situ, bagaimana menginput data dan equation ya. Kalau ingin mencoba mensimulasikan silakan. Tadinya itu saya coba di sini, tapi mungkin waktunya mungkin nggak akan cukup ya. Gitu. Fikri udah share ke teman-teman yang tadi dua image tadi dari buku. Sudah Pak, sudah Ya. Oke. Nah, itu salah satu teman-teman yang bisa dicoba ya sebelum nanti UTS. Bukan tugas, tapi silakan saja mencoba. Saya yakin kalau sudah mencoba itu ya, ketika UTS mungkin nggak akan kesulitan, walaupun soalnya beda ya. Tapi prinsip atau ini kurang lebih sama. Diperlukan jika mungkin modelnya lumayan kompleks ya, dan memerlukan pemangku kepentingan terkait ya, di bidang atau di sektornya itu.
Kalau modelnya cukup simpel, mungkin cukup dengan modeler atau pemodelnya, dan juga mungkin kita mintakan judgement dari expert. Cukup mungkin itu, kalau modelnya mungkin cukup sederhana. Itu teman-teman, kalau nggak ada lagi, saya ingin sedikit menyampaikan terkait dengan model yang lebih kompleks ya, yang mungkin nanti akan saya share juga untuk teman-teman latihan ya, terkait dengan populasi dan daya dukung lingkungan, carrying capacity ya. Sebentar, saya share lagi. Oke. Sebentar. Teman-teman bisa lihat fansim saya? Teman-teman bisa ya? Oke. Nah, ini kita coba nanti saya kirim modelnya, teman-teman nanti bisa buka di masing-masing ya. Kemudian teman-teman juga bisa coba simulasikan. Jadi kalau kita simulasikan ini ya, ini dalam posisi simulasi nih. Sebentar. Di sini ada populasi ya, stok. Bentuknya stok populasi seperti biasa yang kemarin tugas yang pertama ya, kalau saya nggak salah. Itu ada birth rate, population, ada death rate ya. Ada inflow, ada stoknya, ada outflow-nya gitu ya. Kemudian, nah ini yang coba kita tambahkan ya dengan carrying capacity atau kalau bahasa Indonesia-nya daya dukung dan daya tampung lingkungan ya. Jadi di inflow-nya ada regenerasi, daya dukung DDLH lah ya, daya dukung daya tampung. Daya dukung daya tampung. D3T lah ya, DDDT ya. Daya dukung daya tampung lingkungan itu yang inflow-nya regenerasi ya. Outflow-nya adalah degradasi. Jadi kalau secara gampangnya di stok yang kedua ini ada nilai carrying capacity-nya ya. Itu dia bertambah dengan proses-proses regenerasi. Contohnya misalkan konservasi air gitu ya. Terus rehabilitasi hutan misalkan gitu. Itu bagian dari regenerasi. Nah, itu ada poinnya. Constant regeneration rate-nya. Ada poin indeks yang digunakan untuk itu. Di constant regeneration rate. Kemudian di degradasi itu dilihat dengan variabel resource consumption di bawah ya. Satuannya people per year kali persennya. Jadi ada tiga indeks termasuk minimum degradation time-nya di sini ada 3 variabel ya maksud saya. Nah, itu digunakan untuk melihat proses regenerasi dan juga degradasi dari si daya dukung daya tampung lingkungan itu. Nah, ini nanti berpengaruh atau dipengaruhi oleh populasi yang di sini di atas ya. Karena ini satuannya people ya. Jadi asumsinya semakin banyak penduduk ya, maka otomatis kebutuhan terhadap resource atau sumber daya baik itu air atau makanan dan lain-lain itu akan lebih tinggi. Nah, itu asumsinya ya. Dan memang terjadi ya, semakin banyak populasi atau penduduk maka dia akan semakin banyak konsumsi yang dibutuhkan. Dan itu berpengaruh terhadap degradasi. Jadi semakin besar populasi maka degradasinya diasumsikan ini semakin tinggi dan mengurangi carrying capacity. Jadi kalau untuk teman-teman teknik lingkungan sebenarnya model ini nanti bisa digunakan dan dikembangkan ya, dikembangkan lebih lanjut untuk melihat pengaruh pertambahan jumlah penduduk terhadap carrying capacity. Ditambah lagi misalkan boleh dengan yang lain seperti yang ditanyakan Fikri tadi ya. Kita mau melebarkan nih selain populasi, carrying capacity juga misalkan ekonomi. Semakin tinggi misalkan tingkat ekonomi maka itu menimbulkan yang lain-lain ya. Itu berpengaruh kepada degradasi dan lain-lain. Itu silakan. Tapi model dasar yang ini yang cukup kompleks ini teman-teman bisa coba gunakan, simulasikan ya. Saya akan kirimkan nanti modelnya lewat Fikri.
akan bisa lihat ya, misal kita akan mensimulasikan carrying capacity ya, ketika populasinya misalkan meningkat. Contohnya yang ini apa namanya, ini ya sekarang. Nah, kita akan bisa lihat nih ketika kita merubah sedikit saja birth rate-nya, fractional birth rate-nya, maka ini akan berpengaruh ke populasi cukup besar ya. Tapi ke carrying capacity-nya kalau teman-teman lihat itu tidak banyak berubah. Kita akan lihat beberapa yang apa namanya, mempengaruhi carrying capacity ya di beberapa rate. Nah, ini mungkin rejection rate, di sini ada resource consumption. Nah ini mungkin ada beberapa yang bisa mempengaruhi ya carrying capacity. Nah, ini kalau misalkan teman-teman cari di graph, misalkan di populasi ya, pilih graph, maka kita akan bisa lihat simulasinya, apa namanya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi masing-masing ya. Kemudian seperti apa ininya, itu bisa kita cek di grafik masing-masing, bisa populasi, bisa carrying capacity, dan lain-lain. Nah, ini mungkin dasarnya ini ya, tadi sebelum di input, nanti teman-teman bisa cek di equation, yang ini, equation tools. Kalau diklik, maka populasi, equation-nya adalah ini, birth rate dikurangi death rate dengan initial population. Initial population itu bergantung kepada hal yang lain ya. Terus carrying capacity, kita bisa lihat regeneration of carrying capacity dikurangi degradation of carrying capacity. Initial carrying capacity sebagai initial value-nya. Kemudian yang lain teman-teman bisa cek masing-masing ya. Jadi hal-hal ini nanti yang teman-teman akan coba kerjakan di UTS ya, tapi dengan saya masih sharing ya? Oh, masih ya? Oke. Tapi dengan sebentar. Dengan model yang ini, multiplicative rule resolver decision model. Jadi model ini atau ini digunakan di kode kita ya, ini di PJT2 ya, instansi yang mengelola suplai air baku dari waduk Jatiluhur misalnya kalau di kita di Karawang dan Purwakarta ya, sampai dengan Jakarta. Jadi volume reservoirnya yang dirilis berapa untuk irrigation supply sampai dengan drainage-nya berapa, drainase atau air yang dibuangnya berapa, itu akan kita coba kerjakan di sini. Silakan pelajari ya. Saya sudah kasih nanti ininya, apa namanya, source-nya. Teman-teman bisa modelkan itu, coba simulasikan ya, untuk bisa melihat pergerakan dinamika ya, karena ini sistem dinamika dari variabel yang teman-teman susun di model tadi. Oke, saya kembali ke tugas yang lain. Ini ada yang ingin diskusikan lagi teman-teman. Bentar, saya buka satu-satu. Tugasnya. Devita, boleh dijelaskan tugas 3-nya? Devita masih ada? Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada nanti saya nggak jelas ya. Tadi